selesai. Kamar lagi sejam. Terus kita masukin dulu tadi apa? Fusi. Oksinya dimasukin. Jangan dari masukinnya. Nah, setelah itu kita akan melakukan nih. Kita akan memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin. Biasanya pasien itu udah pakai pampers. Biasanya kalau ini tuh udah, karena kan udah keluaran gitu, apa lendir segala macam. Nah, kita akan periksa dalam dulu. Periksa dalam. Kita tadi lakukan dulu pulpa hygiene. Pulpa hygiene tuh kita ambil 5 kasa. Tapi kalau misalkan kotor ini tetap aja harus bersihnya lebih dari 5. Kotor harus banyak pisesnya atau banyak. Tetap bersihin dulu, nanti baru apakah pakai tisu basah atau gimana gitu. Nih, tapi kalau pulpa hygiene ini bersihkan dulu labia mayora terjauh. Jatuh. Labia mayora terdekat. Labia minora terjauh. Labia minora terdekat, dan dari fornix sampai ke anus. Udah, setelah itu ini kita siapkan ini. Kita siapkan apa ini teh? Setengah kohar. Nah, jika terkontaminasi dari bersihkan, itu ini banyak ininya. Nah, lalu kita melakukan pemeriksaan dalam. Cara melakukan pemeriksaan dalam dengan menggunakan 2 jari. Nah, pertama masukkan dulu jari yang tengah, masukkan, ya. Terus baru yang keduanya. Setelah itu kita ukur serviknya. 10 cm itu sebegini. Udah tipis belum serviknya gitu. Servik itu kan tebal ya. Servik itu kan kayak ini kan uterus, ada serviknya. Servik itu tebal lah segini lah. Nah, kalau sudah pembukaannya sudah lengkap, itu menjadi tipis. Karena kan begini. Jadi tipis, jadi 10, paling gede itu 10 cm. Ini. Makanya kenapa ibu sampai mulus kayak gitu, karena dia menipis. Nah, peregangan serviks ini yang merangsang pengeluaran prostaglandin itu yang menambahkan mulusnya makin nyeri gitu. Nah, setelah itu terus pada saat pemeriksaan dalam itu yang diperiksa apalagi ketubannya masih utuh atau sudah pecah gitu. Oh, ini masih utuh. Kalau sudah pecah, terus apalagi yang dipegang kepala bayi, suturannya yang kata ibu yang pertemuannya. Apakah dia ada penyisipan atau tidak? Karena kan kayak gini nih kepala bayi itu gini. Nanti kan kalau udah tua mah kalau kita sudah begini paten, sudah nggak ada gerak-geraknya. Kalau masih kecil masih ada, belum plak di tembok mah belum jadi tembok ini teh gitu. Masih bisa gini, masih bisa begini, masih bisa begini, bisa gini gitu. Nah, kita periksa apakah kalau begini berarti 0, berarti tidak ada penyisipan. Kalau ada penyisipan, misalkan ada ini tapi masih ada segini mendekat tapi masih bisa dipisahkan, itu 1. Ada menyisip begini tapi masih bisa dipisahkan, itu 2. Kebalik, ada menyisip gini, masih menjauh berarti 0. Nah, ada menyisip tapi gini masih bisa dilepaskan. Ada menumpuk, ya, menyisip berarti numpuk tapi masih bisa dilepaskan, itu 2. Menumpuk tidak bisa dipisahkan berarti 3. Berarti itu sudah tidak mungkin melahirkan secara normal. Berarti ada penyempitan, ada sempit panggulnya karena bagian terkerasnya itu sempit. Jadi si bayi teh karena sempit jadi dia mini teh guys, kan gitu. Itu berarti tidak bisa. Kecuali kalau kepalanya memang sudah nongol di sini, sudah ini banget gitu. Kalau sudah nongol di sini, memang pasti ada penyisipan. Kalau sudah nongol di sini, nanti begitu keluar
yang buka lagi gitu kayak telur juga kan gitu ya. Kalau telur kalau nggak salah begitu keluar mah kan belum keras, tapi begitu sudah di luar dia mengeras gitu. Tuh, dah setelah periksa ininya, kita akan melakukan ini belum ketubannya belum pecah, berarti kita harus melakukan amniotomi. Amniotomi itu memecahkan ketuban. Nah, caranya bagaimana? Kita ambil setengah kohor dengan tangan kiri. Terus masukin setengah kohor itu ke sini nih. Ke sini ke tangan di antara ini. Nih. Terus setelah itu begitu ada kontraksi dan kontraksinya sudah berkurang sedikit, berkurang kontraksi nih, masukkan. Saat his berkurang kekuatannya, gerakan ujung jari tangan kanan membimbing ujung setengah kohor menggores selaput ketuban hingga ketuban pecah. Jadi begini, set, udah begitu. Nih pertahankan ini setengah keluarkan, begitu sudah pecah ini mah simpan di tempat yang ada klorinnya gitu. Ini simpan di sini, terus biarkan setelah air ketubannya keluar, ini kita harus pertahankan tangan masih di dalam untuk memastikan bahwa kepala turun dan tidak ada tali pusat yang keluar, tidak ada teraba tali pusat gitu. Itu udah. Setelah itu kalau sudah kita keluarkan jari tangan kanan dari vagina. Setelah itu buka sarung tangan, ini buang ke bengkok. Enggak masuk. tempat sampah medis. Ini ada ya, harusnya ada ya. Tempat sampah medis. Nah, setelah itu beritahukan ibu bahwa sudah lengkap. Terus jelaskan kepada anggota keluarga tentang peran mereka yang mendukung. Jadi suaminya, Pak, ayo ibu sudah mulai lengkap, ayo kita akan jadi posisikan si bapak biasanya di atas ibu, di sebelah atas, terus untuk menyemangati ibu, dan ibu posisinya bagaimana, setengah duduk sambil si matanya lihat ke pusarnya ibu gitu ya. Terus pada saat mengedan matanya dibuka, terus mulutnya ditutup. Gimana aja kalau kita seperti yang terus si ibunya harus selalu banyak minum, karena kan kayak yang namanya lagi mulus itu hiperventilasi gitu. Nah, hiperventilasi itu kan uap itu pasti ada airnya, dan itu bisa kehilangan air secara kasat mata, jadi nggak kelihatan gitu ya. Nah, bantu. Dah, setelah itu bimbing ibu berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, alaihi tawakkaltu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, alaihi tawakkaltu. Sama ya, sama sih, mirip lah. Bimbing ibu untuk meneran saat ibu ada kontraksi. Jadi kasih tahu ibu kalau ada mules sok ngeden. Tapi kalau minta ayah entos gitu. Kenapa? Menghemat tenaga. Karena biarpun dingedenkan, kalau belum ada mulus dia nggak akan keluar. Sama kita BAB juga nggak boleh. Kalau nggak ada mulus ya jangan maksa, nanti jadi hemoroid. Jangan maksa, ya. Terus bimbing ibu agar dapat menelan secara benar, efektif. Nah itu ya. Terus setelah itu, tuh ini dibaca aja ya, baca. Terus setiap ada kontraksi kita lakukan pemeriksaan DJJ. Lalu setelah itu kita akan melakukan episiotomi. Jadi otomatis kita akan mengganti sarung tangan kita dengan yang steril. Setelah, jadi tindakannya tadi mulai dari periksa pembukaan, sebelumnya di Bapak hygiene dulu. Sebenarnya tindakannya hanya dari itu. Sudah gitu, lalu amniotomi. Sudah amniotomi, kita ganti sarung tangan. Ganti sarung tangannya. Nih, yang tadi kan kita ada steril.
Lalu ini alatnya didekatkan aja. Kalau jauh ya deketin aja ke sini. Lupa. Sebelum kita pakai sarung tangan, supaya steril, ini siapin untuk bayi. Bayi harusnya ada 2, di sini 1, di situ 1 buat resusitasi bayi. Bayi kan tirisan kayak simpen lah di itu. Harusnya di sini 1 ya. Aku tanya. Nah, ini harus sama ini tadi segitiga kan gini ya. Bayi ya. Kalau mau bedong. Buat saya juga ya. Ya, Dede. Nah, itu kita akan melakukan apa tadi teh? Fisiotomi. Fisiotomi. Nah, episiotomi itu ada yang jadi ada yang disuntik dulu dengan menggunakan lidokain. Jadi supaya di apa namanya teh di baalan heula gitu. Tapi sejauh ini biasanya enggak, karena kalah sama mules. Kadang-kadang gitu. Nah, bagaimana cara episiotomi? Kalau misalkan mau disuntik dulu, kalau misalkan kita disuntik dulu nih pakai apa? Lidokain. Lidokain itu kan jadi kita ini di sini suntiknya. Suntik Di bibir. terus dia aspirasi dulu, terus masukin obat sambil ditarik. Terus yang sebelahnya juga sama, aspirasi dulu, masukin lalu ditarik. Pokoknya kalau misalkan itu terus aja gitu. Mana nih ibu? Orang macok ya. Nah cara untuk gunting episnya, tangannya kita masukin, lihat. Tangan 2 ini masukin untuk apa? Untuk melindungi kepala. Karena pasien pada saat dilakukan epis itu usahakan pasiennya lagi mules. Jadi jadi nggak kerasa, kurang lebih 3 cm. Udah. Terus ini dipakai kasa karena nah lihat itu tindakan yang kedua ya kita dari tadi pembukaan amniotomi yang tiga berarti 3 terus ya non episiotomi sudah, baru kita akan melakukan menolong kepala supaya bisa keluar ya. Caranya tangan kita yang kanan ini, yang kanan ada di perineum di sini. Harusnya kalau di rumah sakit mah pakai pembalut, ditahannya teh pakai pembalut yang steril. Jadi pembalut yang steril kan. Seperti ini kalau di rumah sakit pakai ini dan pembalut steril. Jadi ini sama pembalutnya ada di situ. Makanya komnya gede. Terus yang ini di atas sini, di sini kan ada uretra. Uretra itu pokoknya kalian kalau nyari uretra itu di atas vagina. Ya, di atas lubang vagina. Kalau nyari uretra perempuan itu di atas vagina, nggak mungkin di bawah vagina. Dan vagina jelas lebih gede lubangnya. Jadi nanti kalau misalnya mau pasang kateter itu nyarinya di atas, jangan ke bawah-bawah gitu. Terus setelah itu nih dorong. Terus Ayo dek. ngeden bu, iya gitu kan memang itu semangat. Ayo semangat yuk. Ngeden kalau mulus ngeden. Ayo mah. Enggak ya, enggak di ini ya, Nggak ditekan. enggak. Ayo terus kita gini. Ini sempit karena dijahit white ya mas. Terus ini keluar. Begitu keluar kepala, begitu keluar kepala, lihat tali pusatnya apakah ada tali pusat atau tidak. Kalau misalnya ada lilitan tali pusat, kita longgarkan. Iya, kalau di sininya kuat, kalau ikatannya kuat di sini, di ini digunting di sini ya. Kalau kuat, tapi kalau misalkan tidak, longgarkan saja. Alhamdulillah kalau tidak ada lilitan. Nah, sambil menunggu dia melakukan putaran paksi, ini kita Tamas. ini di apa Supaya cairannya nggak ada. Terus setelah itu dia akan melakukan putaran paksi
keluar. Jadi dia akan begini sendirinya. Oh, auto. Auto, tapi kita bantu. Jadi kita bantu. Dede. Auto kan memang dari sononya. Kan ada waktu itu nonton film teh. Iya. Nah, terus kita keluarkan bahu. Mereka tarik ya. Bahu. Ini kecil ininya. Kemarin dijahit. Tuh, keluar. Sudah keluar semuanya. Kita ini Warna-warni tadi Bu. dah. Jadi kakinya kita beginiin, gini. Dah. Setelah itu sambil kita nilai. Ini kalau kita saksen kalau di rumah sakit mah gini. Nah, sambil kita nilai ini usianya kira-kira ateram atau tidak. Biasanya dilihatnya dari sini. Terus kedua cukup bulan atau tidak itu si pasiennya bisa dari kalau cukup bulan mah si guratan kakinya kelihatan. Kalau kurang bulan tidak ada guratan kaki. Atau tipis, guratannya tipis berarti kurang. Tapi kalau kriut semua kulit berarti kelebihan. Iya, tua. Jadi kayak makanya gini orang tua deui cenah kolotnya padahal keriput teh bukan itu. Tapi memang pasiennya kan makin tua kan pasiennya makin berkurang fungsinya. Sehingga si bayi itu istilahnya metabolismenya memecah lemak yang ada di bawah kulitnya. Akhirnya keriput gitu. Tuh ya, itu dalam selintas itu penilaian. Dan apa? Ini tonus ototnya. Dia bergeraknya bagaimana? Bergerak kan kalau terus nangis atau tidak? Itu pang nama. Pertama kemungkinan usia kehamilannya. Kedua nangis atau menggap-menggap. Ketiga tadi tonus ototnya bagaimana. Jadi yang bagus itu bayi itu fleksi. Jadi kalau yang ini kan plek gini, plek di gini kan biasanya kalau begitu bayi keluar tuh kan kita tuh sambil gini, apalagi kalau nggak nangis saksen, kita sambil saksen sambil ini dirangsang taktil karena dia dengan rangsangan taktil dia kadang-kadang stimulasi untuk menstimulasi dia untuk menangis. Nah kalau sudah menangis berarti kan paru-parunya berfungsi dengan baik. Udah kalau misalkan ternyata sudah penilaian itu kita potong tali pusatnya. Ini kurang lebih 2 sampai 3 cm dari pusat bayi. Terus sebelumnya diekeun heula darahna di kaluhurkeun heula. 1. Terus yang 1 yang arah ke ibu. Ini pabolitnya. Ini arah yang ke ibu sama diginiin dulu darahnya. Jadi kan kayak selang lah, dipencet heula supaya cair darahna gitu. Dah setelah itu gunting tali pusatnya trek gitu ya. Sudah nih. Tah ini lalu ganti dengan ini. Trek. Buka weh. Ini buka. Gitu. Baru ini hanetkeun daun. Ibu emang gitu. Darahnya Bu ya. Si darah. Gitu. Enggak skin to skin dulu. Rangsangan. Skin to skin. Ya, nanti skin kan udah. Berarti ini ininya 2 kan Bu? 1. Tadi yang ganti. Iya, ini. Enggak bisa dibuka ini ya. Oh. Ini udah jadi memang dikieukeun orang bayi mah kieu orang tuh sok harunya itu malah tapi karena mereka udah biasa sih nanti juga kalian gitu kalau udah kerja mah Enggak apa-apa, bukan masih lemak banget. kan dengan perasaan tetap aja dengan perasaan walaupun tapi ini rangsangan taktil ini pengaruh buat bayi. Nah, baru ini Sama kayak Ibu. Bu ini anaknya gitu. Dah terus Serunya ini kalau berubah ini kita lakukan IMD itu apa? Inisiasi menyusui. Ya itu dah. Nah ini baru kita masuk ke kala 3. Kala 3 itu ada manajemen aktif kala 3. Jadi kala 3 itu masalah kemungkinan yang bisa muncul adalah perdarahan. Maka ada manajemen aktif kala 3. Apa saja manajemen aktif kala 3? Yang pertama, pastikan dulu bahwa tidak ada bayi kedua. Nah, setelah itu
baru suntikan Oksitosin. oksitoksin itu banyaknya 10 unit. 1 cc itu isinya 10 unit ya. Nah ini terus di mana suntikannya? Di paha, bukan paha, IM itu kalau nggak di paha ya, di sini bisa sama di bokong. Tapi karena posisi ibu sedang bersalin, maka yang paling memungkinkan adalah di paha bagian luar sini ya. Terus masukin. Terus itu tuh, ya biasa diaspirasi dulu. Terus itu sudah itu pertama. Manajemen aktif kelas 1 itu yang pertama adalah oksitosin. Selanjutnya yang kedua, manajemen yang kedua adalah peregangan tali pusat terkendali. Ya, peregangan tali pusat terkendali bagaimana? Nih, kan oksitoksin itu untuk merangsang kontraksi uterus. Kita pindahkan ini dulu sampai kurang lebih 5-10 cm dari vulva. Nah, lalu kita tarik, bukan tarik ya, masih diregangkan. Terus tangan kita yang kiri ini di sini dorong si fundus uteri ini ke atas, ke belakang. Jadi dorsokranial ya, dorsokranial. Kalau pada saat didorong ternyata dia memanjang, si ini tali pusat memanjang, berarti sudah ada pelepasan. Tapi kalau ternyata begitu kita dorong dia memendek atau tetap, berarti belum ada pelepasan. Tunggu sampai ada pelepasan. Biarkan kita tarik dulu, cobain gitu. Oh ada tapi baru sedikit gitu misalkan. Maka biarin. Tapi kalau misalkan belum ada, kita tunggu sampai 40 detik. Kalau 40 detik belum ada pelepasan, lepaskan dulu. Tunggu sampai ada mules lagi. Begitu ada mules lagi, kita coba lagi. Gitu ya. Nih, kalau sampai 15 menit tidak ada juga pelepasan, maka yang pertama, ada beberapa yang harus kita lakukan. Pertama, kasih lagi oksitoksin. IM lagi. 10 unit lagi. Atau rangsang pada payudara, pada apa? Puting. Pada putingnya dirangsang, minta keluarga atau ibunya atau suaminya boleh. Terus atau kita lakukan kateterisasi. Ini kateter, pakai ambil bengkok, keluarin ke bengkok urinnya. Karena bisa jadi kontraksi uterus terganggu karena urinnya penuh. Tuh. Ya, ini kotor ya. Udah. Nah, masukin malah ini sama itu aja, sama bengkok, buang gitu. Nah, udah, setelah itu kalau sama siapnya rujukan. Takutnya nggak di ini. Kalau misalkan ternyata dalam 30 menit belum keluar karena waktunya kala 3 itu hanya 30 menit maksimal. Kalau sampai 30 menit makanya harus manual, harus kodok. Tetapi kalau misalkan ternyata 40 menit juga, sebelum 4 menit begitu kita regangkan gitu, ternyata ini memanjang, makin panjang, pindahin ini kurang lebih 5-10 cm dari terus gitu. Akhirnya dah gini. Nah, gini caranya ya. Begitu keluar dari ini, dari vulva, kita ambil, terus kita putar. Terus supaya selaputnya ke bawah. Loh, gitu. Terus lakukan ini masase. Itu yang terakhir. Jadi manajemen aktif kelas 3 itu ada 3. 1 oksitoksin, kedua peregangan tali pusat terkendali, yang ketiga masase uterus. Itu semuanya untuk mencegah perdarahan. Tadi ibu sudah menjelaskan kenapa bisa terjadi perdarahan. Itu karena plasenta sudah lepas. Artinya pembuluh darah di sana, di dalam itu ada yang terbuka. Jadi kalau kontraksinya bagus, kaperet si pembuluh darahnya. Jadi pas kontraksi si pembuluh darahnya, jadi karena ketutup oleh kontraksi gitu. Nah, baru setelah itu kita lihat, biasanya dieksplorasi ke dalam, sudah bersih atau belum. Sudah bersih. Nah, kalau sudah bersih baru kita cek ini tali pusat. Tali pusatnya lengkap tidak, ininya apa, kotiledonnya, plasentanya, lengkap. Bisa jumlahnya berapa gitu kalau nggak salah, ibu lupa. Nah, kalau diginiin tuh tidak ada yang bolong, berarti lengkap. Terus ini tali pusatnya, ini biasanya arteri 2, vena 1 gitu. Baru kita masukin ini ke plastik
masukin plastik, simpen ya. Nah, sudah selesai. Kita sudah selesai melakukan kala 2 dan kala 3. Selanjutnya kita harus melakukan penjahitan tadi. Jadi kita ganti semua ini alatnya. Kita buka ini, buang ke alat yang steril, yang non kan yang medis. Wah, baru kita menyiapkan untuk hacking. Nah, untuk hacking sama, kita buka dulu benang-benangnya, kita buat dulu sepetnya, sepet sama potong dulu lidokainnya. Udah mau selesai, tinggal jahit. Enggak banyak kan ya tindakannya mah? Enggak segitu ya. Cuman nyiapinnya yang banyak. Itunya sampai 144. Tindakannya mah enggak sedikit. Makanya kalau kita potong-potong menjadi kala 1, kala 2, kala 3, kala 4, ya lama harus tuh. Dan kalau ujiannya kan nanti suatu saat di depan itu ada OSCE. OSCE masih sebentar 10 menit. Betadinnya ya. Udah, terus ininya dibuka lidokainnya. Lidokain. Udah selesai kita persiapannya. Baru kita pakai sarung tangan. Sarung tangannya di bawah ya. Belum ada sarung tangannya. Oh, itu emang ya. Kita sarung tangan. Ini kita pakai sarung tangan lagi. Kita ganti sarung tangan. Pakai dulu sebelah biasa ya. Iya. Sebelah dulu biasa. Ini masukin ininya apa? Ini semuanya masukin tergantung lukanya ya. Kadang-kadang lukanya gede mah, yo nggak bisa cukup 1, bisa 2, bisa 3. Baru di luka di perineumnya yang epis itu. Nah, setelah itu kita pasang ininya, duk bolongnya. Tapi duk bolong itu kalau di sini nanti kalian susah. Jadi Susahnya karena ini nggak akan diem untuk bolong. Ayo merosot kan orang ribut. Itu menghambat makin lama. Simpan aja di bawah begini. Nah, bolongnya di iniin. Terus kita siapkan benang, ini siapkan jahitan. Nih, benang tuh seperti ini ya. Nih cara megang benang. Cara megang benang tuh begini. Tuh, dipegang. Tuh lihat di ujungnya sini. Ininya juga ujung, ininya juga sepertiga ujung. Jadi jarum itu dibagi 3 di sepertiga belakang. Lihat, sepertiga belakang. Karena kita tidak kidal, maka arahnya ke sini pada saat kita memasang. Bukan gini, bukan gini. Ya. Tapi begini. Kalau yang tadi itu buat yang kidal. Terus kita bonding dulu benangnya. Karena benang tesok beriwil. Terus simpan aja di sini nggak apa-apa. Kan ini steril. Terus insetnya kalau untuk dalam pakai anatomis, kalau untuk luar pakai chirurgis nggak apa-apa. Nah, lalu kita suntik dulu yang mau kita jahit. Suntik daerah mana? Oh ini. Sama seperti tadi, sama aspirasi keluarin sambil ditarik, terus aspirasi keluarin sambil ditarik. Di sini ibu sudah mulai merasa nyeri biasanya, mulusnya kan udah nggak terlalu. Jadi ini cuman ibu tuh karena lagi fisiologisnya lagi bahagia, jadi kadang-kadang terasa tapi nggak gimana gitu.
Itu Nah, tadi di dalamnya, Bu. Iya, di dalam sama ya di dalam buat ngeblok supaya nggak nyeri. Ternyata mah kain atau dan asli nama tuh gitu. Masih nama dalamnya teh ada berapa tahapan, ada otot, dalamnya teh nggak tipis gini. Lalu kita jahit dulu bagian dalamnya. Bagian dalam misalkan bagian otot ya pertemukan dengan ototnya lagi. Kalau yang robek itu otot ya otot sama otot lagi, gitu, lemak sama lemak lagi gitu. Nih, sebelah pegang dulu pakai pinset. Terus luka yang sebelahnya, yang depannya gitu. Pegang lagi pakai pinset. Nah, gini, nah tuh. Lampuan, cik lampuan. Cok. Tuh. Sini dong, sini. Tuh. Tah. Ini ujungnya kan? Nah, kita liatin. 1, 2. Ambil ujung yang dari sini. Terus ikat di sini, disimpul. Dah. Ya. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Terus gunting. Pegang sama ini, lihat, cara pegangnya begini. Jadi henteu tiba urang teh karena tangan kita harus motong lagi. Karena ini di dalam, ini kecil, jadi kita gini. Dah. Oh, aduh si Dede. Itu cara hacking. Masukin deh ya ke perut Bunda. Tuh, kalau misalkan sudah selesai hacking, begitu selesai hacking, kita kompres ini pakai betadine kompres. Bilang ke ibu, ini saya kompres. Nanti kalau ibu mau pipis, ibu pipis, bersihkan lagi, keringkan, kompres lagi dengan betadine. Nanti betadine ini menggunakan betadine 3%. Ingat, 3%. Kalau di Oka 10%. Jadi ada bedanya soalnya. Jangan sampai 10% kalau pagi naken kan karunya. Ya. Udah selesai. Baru setelah itu ini udah selesai. Si ibu kenyamanannya kita dari pasang pembalut atau dibersihkan, dimandiin lah di waktu seka. Setelah itu pakai baju dan segala macam. Nah, baru kita ke bayi. Nah, bayinya diapain? Bayi itu kan tadi belum disuntik. Pertama bayinya diapain? Dibuat cap kaki dan cap tangan. Cap kaki. Cap kaki dan cap tangan sudah. Kalau sudah kan pemeriksaan fisik lah, ya asesmen si bayi teh. Udah gitu berikan hepatitis. Terus ini juga vitamin K. Langsung setelah disuntik itu bayi langsung diplester bekasnya pakai kasa yang kecil lah, tutup karena kadang-kadang bayi mah darah kan, makanya kenapa diberikan vitamin K, karena fungsi pembukaannya belum bagus, jadi dia dikasih dari luar. Nah setelah itu matanya dipakai salep, sudah bayinya nanti dihangatkan sampai 6 jam. Dah untuk bayi dah ini Bu, nanti dihangatkan inkubator atau deket ibunya, paling nggak kalau di daerah mungkin di ibunya, kalau di sini di Radian Warma. Terus pas lagi nolong juga ada pengawat. Dan di rumah sakit itu tidak ada bidan yang nolong bayi, adanya perawat bayi. Jadi ketika ibu melahirkan itu ada bidan, ada perawat bayi. Nggak berongan, nggak kayak kalau di daerah iya mungkin bidan sendirian. Tapi kalau di ini ya enggak, di rumah sakit mah enggak. Orang dokternya juga ada dokter kebidanan, ada dokter anak. Resusitasi ya sama dokter anak. Perawatnya ya perawat anak. Sama aja kalau di Oka kan gitu, ada perawat bayi. Enggak kita yang ngurus, kan ibu yang bantuin. Kita hanya pertolongan pertama aja, saksen. Selanjutnya itu sama orang bayi, orang peri. Makanya kalian nanti ada dinas di peri, nolongin bayi lahir. Peri. Itu
Setelah itu, setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis dari paha kanan lateral. Letakkan bayi dalam jangkauan imun agar sewaktu-waktu disukai. Itu kalau di daerah, kalau di rumah sakit mah 1 jam disimpannya lah di luar baru dimandiin. Kalau rumah sakit. Terus buka semuanya kacamata. Lalu kita evaluasi kala 4. Kala 4 itu tadi yang ibu bilang kan dari setelah bayi lahir sampai 2 jam postpartum. Nah, 2 jam postpartum itu 1 jamnya yang dievaluasi itu apa saja? Kontraksi uterus, tinggi pulus uteri, dan perdarahan serta tanda-tanda vital. Itu dilakukan setiap seperempat jam 1 jam pertama. Jadi begitu habis lahir seperempat jam diukur, nanti seperempat jam diukur lagi, seperempat jam berikutnya diukur lagi sampai 1 jam. 1 jam kedua itu setiap 30 menit. Jadi setelah itu baru pasien kalau misalkan udah bagus baru pindah ke ruangan. Tapi ternyata begitu 2 jam, pas 2 jam ternyata perdarahan masuk ke OK, biasanya diangkat rahimnya. Kalau enggak perdarahan meninggal. Begitu.